Kasongan, tempat di mana tanah bukan sekedar pijakan. Ia adalah sumber kehidupan. Dari tanah liat, tangan-tangan terampil membentuk harapan. Setiap putaran roda adalah kerja keras. Setiap pembakaran adalah kesabaran. Di desa ini, karya lahir dari kebersamaan. Tidak ada yang berjalan sendiri. Gotong royong menghidupi keluarga, menjaga tradisi, dan menumbuhkan masa depan. Inilah Kasongan, tempat di mana tanah menjadi karya dan karya menjaga kehidupan. Kalau saya itu dari bayi itu saat lalu udah ada yang buat gerabah loh ya. Jadi sebelum saya lahir itu mungkin seumuran bapak saya sudah buat gerabah. Tapi jadi saya lahir sudah besar itu di sini sudah sebagian besar penduduknya membuat gerabah semua. Tapi kalau waktu dulu kan gerabahnya buatnya cuman peralatan rumah tangga. Seperti itu tembikar, kuali, sama keren itu. Tapi setelah lama kelamaan itu berkembang membuat bentuk hewan seperti kuda, garuda, naga, banteng. Itu setelah itu lama-lama ada pesanan dari luar, itu kita membuatnya sesuai dengan pesanan dan kita bisa membuatnya itu. Contohnya ada model goci, model meja, bubuk dan sebagainya. Itu kan tergantung termasuk pesanan. Kalau awal mulanya kan itu dari peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga berkembang menjadi bentuk hewan dan sampai sekarang itu bentuknya macam-macam. Jadi sesuai dengan pesanan. Itu puncaknya pesanan itu paling maksimal atau puncak dari Kasongan pas naik-naiknya itu pas PIS 98. 1998 kan dolar kan naik. Jadi banyak orang berdatang dari luar negeri pesan gerabah. Dulu yang $1 misalnya $1 itu dapat 1 goci, tapi setelah pensiun malah $1 itu dapat 2 goci. Masalah kan PIS moneter rupiah jatuh itu. Dan waktu itu transaksinya kan pakai rupiah, nggak pakai dolar. Kalau pakai dolar bisnis tidak masalah, tapi kalau pakai rupiah kan untungnya di mata uang dolar. Tapi kelebihan sini pesanan jadi banyak setelah pada waktu krisis moneter itu pas puncak-puncaknya Kasongan jaya itu. Tapi sampai beberapa tahun kemarin itu sudah mulai turun. Sekarang perkembangan souvenir aja sekarang sudah banyak macamnya. Kalau dulu souvenir itu banyaknya dari keramik ini, sekarang sudah banyak. Misalnya dari dari kaca, gelas itu dari kipas. Makanya dulu saya itu pesanan souvenir itu banyak sekali, sekarang jarang. Ini baru pas buat aja baru hari ini. Kemarin kita nggak buat karena nggak ada pesanan. Sebagian besar penduduk sini buat gerabah. Sini kan home industri. Jadi masyarakat memang sebagian besar itu ya mau tidak mau buat gerabah ini jarang. Yang jadi pegawai itu jarang. Yang misalnya kerja di luar itu jarang di sini. Tapi sekarang banyak yang karena gerabah sepi banyak beralih ke profesi.
ada yang menjadi tukang batu. Tetapi yang bapak-bapak yang sudah atau yang sudah istilahnya sudah punya punya bayar dari luar negeri, ya itu tetap eksis sampai sekarang. Kalau yang tidak ya cuma istilah cuma ngesup. Jadi siapa yang pesan banyak kita ikut buatkan itu. Nah, pada umumnya memang untuk gerabah itu termasuk pekerjaan pokok kalau sini. Memang penghasilan utama dari pengrajin. Masyarakat sini ya sebagian besar kalau yang istilahnya yang sudah punya bayar yaitu dia punya karyawan banyak, karyawan juga orang sini. Kalau orang sini yang tidak jadi karyawan ya kan ikut buat masuk itu istilahnya. Misalnya yang yang punya bayar itu misalnya katakanlah 1.000, dia kan nggak mampu buat sendiri, nanti habisnya saya itu bantu buat. Yang jelas itu manfaatnya buat orang-orang yang istilahnya yang nggak punya pengalaman jauh gitu loh Mbak. Jadi semua orang itu nggak punya pengalaman yang jauh bisa kerja seperti ini. Kalau tentang usaha itu sebenarnya sih ini Mbak, kita kan punya masing-masing rumah kan, kita kan nggak bisa tuh kan, cuma kan emang semua mengelola seperti ini. Iya ya memang sih keputusan pertama itu memang musyawarah ya kan, selanjutnya kan udah masing-masing, kita kan punya jalan sendiri-sendiri. Ya kita sering sharing sama istilahnya sama pekerja, kalau misal ini pekerjaan ini aku nggak bisa, dia bisa, kita kan saling sharing gitu biar sama-sama jalan. Ya harapannya ya jalan terus lah Mbak, stabil gitulah. nggak gimana ya, pokoknya jalan seperti biasa, nggak ada turunnya gitu. Ya kalau harapannya sih pesanan seperti dulu lagi banyak itu loh. Kasongan mengajarkan bahwa kekuatan sebuah desa lahir dari nilai, dari kerja yang jujur, dari kebersamaan yang terus dijaga. Tanah yang sederhana telah berubah menjadi karya bernilai. Karya itu menghidupi keluarga, menyatukan warga, dan menjaga jati diri desa. Selama gotong royong tetap hidup, selama keadilan dan kemanusiaan dijalani, Kasongan akan terus bertumbuh, bukan hanya sebagai sentra gerabah, tetapi sebagai kehidupan yang berakar pada Pancasila.